dua hal yang sangat diperlukan untuk melakukan background task ini, ada asyntax dan asyntax loader. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita akan membahas mengenai treat, asyntax loader, dan asyntax loader. Treat itu apa sih sebenarnya? Alur dari sebuah proses. Jadi ketika Anda membuat sebuah aplikasi, itu kan ada main activity ya. Jadi the main thread itu dia terbentuk ketika pertama kali Anda membuat Android project. Ketika sudah ada activity main, berarti Anda sudah mendefinisikan bahwa akan ada proses yang dilakukan oleh activity. Maka di situ dia akan membentuk main thread. Jadi dia adalah independent part of execution in a running program. Jadi bagian dari program yang memungkinkan program itu nanti bisa dieksekusi. Dan biasanya pada main thread ini kode dieksekusi secara line by line. Apps run on Java thread called main or UI thread. Jadi setiap aplikasi yang berjalan dengan menggunakan Java thread ini, dia disebutnya sebagai UI thread atau main. Proses menampilkan UI pada screen itu juga menggunakan thread. Ataupun respon pada user terkait dengan handling UI event. UI event itu misalnya button on click itu kan UI event ya. Nah, respon yang dilakukan untuk memberi handling atau penanganan terhadap button on click itu dia juga dilakukan oleh thread. Jadi alur kontrol dari proses apa yang akan muncul ketika button itu diklik. Itu disebut sebagai thread. The main thread must be fast. Hardware update screen every 16 millisecond. Ini yang terjadi. Kemudian UI thread has 16 millisecond to do all its work. Jadi main thread ini sangat cepat sekali. If it takes too long, app starter or hang. Jadi ketika ini membutuhkan waktu yang lama, maka bisa jadi aplikasi Anda starter atau hang. Jadi misalnya ini contoh contoh dari analoginya. Kalau misalnya dia sampai terjadi wait, proses wait, berarti dia mengalami stutter atau hang. User uninstall unresponsive app. If the UI wait too long for an operation to finish, it becomes unresponsive. Jadi ketika user interface itu menunggu terlalu lama atau ada jeda waktu yang terlalu lama, berarti proses thread atau alur kontrol dari sebuah proses ini sedang mengalami masalah. Maka dia akan memberitahu dengan pesan, contohnya async example isn't responding, do you want to close it, atau application for close dan sebagainya. Itu menandakan bahwa terjadi masalah atau respon yang dibutuhkan untuk melakukan suatu thread itu terlalu lama sehingga dia menampilkan pesan error. Contohnya adalah network operation, long calculation, downloading or uploading file, processing images, loading data, itu semua adalah contoh dari long running task. Background thread, execute long running task on a background thread. Jadi contohnya ini untuk melakukan task atau pekerjaan yang dilakukan pada background thread. Alur kontrolnya di belakang ya, tidak ditampilkan. Maka ada beberapa cara, misalnya dengan menggunakan asyntax, ada the loader framework, kemudian services. Two rules for Android threads, don't block the UI thread. Ini tidak bisa kita pilih sebenarnya. Jadi kita mau memblok atau mengizinkan akses bagi thread ini terjadi secara alami dan berdasarkan efisiensi program yang kita buat sebenarnya ya. Jadi kita lanjut ke asyntax.
Apa itu asintaks? Jadi kita menggunakan asintaks ini untuk mengimplementasikan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh background. Jadi ada beberapa metode yang digunakan dengan menggunakan asintaks ini. Ada do in background, ada on post execute. Do in background ini biasanya dia runs on a background thread, all the work to happen in the background. Jadi do in background ini semua proses yang dikerjakan itu terjadi di latar belakang. Jadi on the background thread. Kalau on post execute, dia runs on main thread when work down. Process result, publish result to the UI. Jadi kalau do in background ini biasanya downloading itu ya, downloading, uploading itu kan do in background. Jadi resultnya itu tidak pernah ditampilkan pada UI. Kalau on post execute, misalnya dia melakukan proses yang dia membutuhkan pengembalian result ke UI. Seperti itu. Asyntax helper method itu ada on pre-execute, ada on progress update. On pre-execute ini biasanya run on the main thread dan set up the stack. Kemudian kalau on progress update, dia run on the main thread, receive call from publish progress from background thread. Jadi on progress update ini dia menampilkan apa hasil yang dihasilkan dari background thread itu. Jadi ini, jika ini adalah main thread atau UI thread, bahasa sederhananya adalah main thread ini adalah activity main-nya. Nah, ini ada worker thread. Worker thread ini biasanya dia terjadi di background. Nah, yang digunakan pada background itu contohnya adalah publish progress, do in background. Sedangkan yang digunakan untuk mengembalikan nilai pada activity main atau UI thread itu ada on pre-execute, ada on progress update, atau on post execute. Ada beda ya antara publish progress dengan on progress update. Kalau publish progress itu terjadi pada worker thread atau background thread. Sedangkan on progress update dia terjadi pada main thread. Creating an asyntax. Kalau Anda ingin membuat asyntax, yang pertama adalah subclass asyntax harus Anda definisikan. Kemudian provide data type send to do in background. Jadi Anda harus menyediakan nilai yang akan dikerjakan pada do in background. Kemudian provide data type of progress unit for on progress update. Kemudian provide data of result for on post execute. Jadi Anda harus benar-benar mendefinisikan data tipenya apa yang akan dikerjakan di latar belakang, yang akan dikerjakan on progress update, hingga akhirnya ditampilkan kembali pada main thread atau UI thread. Jadi contohnya adalah private class my asyntax. Ini nanti akan sering Anda gunakan my asyntax ini. Extend asyntax, kemudian URL-nya apa, integer, kemudian bitmap. Nah, ini asyntax string, ini do in background. Kemudian on progress update, ini integer. Kemudian bitmap, ini on post execute. Nah, ini bisa berupa, string ini bisa berupa query, ataupun dia adalah URI for file name. URI itu apa? Jadi, URL itu spesifik pada alamat web ya. Kalau URI, dia bisa berupa alamat dari file, letak file Anda, atau file name. Misalnya ada file di D, file di C, seperti itu. Jadi URI ini bisa berupa URL, bisa berupa alamat file. Jadi nggak harus berupa URL. Itu URI. Jadi URI ini dia lebih umum dibandingkan dengan URL. Kalau URL dia spesifik untuk menunjukkan satu halaman web seperti yang disampaikan Hanafi tadi. Tapi kalau URI dia bisa
Kayak misalnya kita bekerja menggunakan Jupyter. Ada yang pernah menggunakan Jupyter? Di Jupyter itu kan sebenarnya running di localhost kita ya. Sehingga filenya dia kadang menunjukkan file direktori C atau direktori D dari laptop kita atau komputer kita. Nah, itu bisa menggunakan Yuri. Jadi Yuri ini dia bisa berupa URL, bisa berupa path dari direktori. Kalau URL, dia spesifik pada halaman website tertentu. Di string ini dia bisa berupa URI, kemudian integer, dia untuk menunjukkan berapa proses yang telah selesai dikerjakan, berapa persen ya yang sudah dikerjakan. Kemudian bitmap, ini bisa jadi adalah image to be display. Jadi gambar yang mau ditampilkan pada main thread. Tapi ini tidak harus selalu berupa bitmap ya, tergantung nilai return atau return value apa yang Anda ingin tampilkan pada main thread. On pre-execute ini biasanya menggunakan ini, protect void on pre-execute. Jadi ini mau menampilkan progress bar ya diletakkan di sini, kemudian kalau show atau ya ditampilkan di sini. Kemudian do in background, dia protect bitmap do in background. Ini kalau untuk menampilkan gambar. On progress update, sama on progress update, set progress persen, progress 0. Jadi ini berapa persentase dari pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Jadi sama seperti ketika Anda mendownload sebuah file, dia akan menunjukkan berapa persentase yang telah berhasil di-download. 20%, 30%, 40% sampai proses 100% dan complete. Nah, ini start background work. Kalau Anda ingin memulai pekerjaan yang dilakukan di latar belakang, maka perintahnya adalah public void load image misalnya. Karena kenapa kita menggunakan load image? Karena contoh yang ingin kita tampilkan adalah menampilkan bitmap tadi itu ya. Sehingga dia string, dia mengambil dari URI-nya, string query, edit tag.getTag to string, new my asyntax query.execute. Jadi perintahnya seperti ini. Tadi string adalah URI-nya, kemudian my asyntax query.execute ini dia mengidentifikasi bahwa pekerjaan yang dilakukan di latar belakang ini akan segera dimulai. Progresnya tadi on progress update. Limitation of asyntax. Jadi ini adalah batasan-batasan yang bisa dilakukan oleh asyntax. When device configuration change, activity is destroyed. Kemudian asyntax cannot connect to activity anymore. Jadi new asyntax create for every config change, all asyntax stay around, app may run out of memory or crash. Jadi ini kekurangan-kekurangan atau limitation of asyntax. Jadi ketika sebuah device itu konfigurasinya berubah, maka bisa jadi activity-nya juga dihancurkan. Nah, ketika activity ini sudah di-destroy atau dihancurkan, maka asyntax ini tidak bisa lagi connect ke activity. Dan new asyntax dia akan dibuat for every config change. Jadi setiap terjadi perubahan config. All asyntax stay around. Jadi asyntax yang lama itu dia tidak hilang, tapi dia stay around. App may run out of memory or crash. Nah, kalau old asyntax ini masih stay around, maka dia bisa menyebabkan terjadinya memory out of memory atau crash. Sehingga akhirnya adalah foreclose dan sebagainya. When to use asyntax. Jadi ini kapan Anda harus menggunakan asyntax. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa asyntax ini digunakan untuk short or interruptible task. Untuk task atau pekerjaan yang periodenya singkat. Kemudian tasks that don't need to report back
to UI or user. Jadi pekerjaan yang dia tidak memerlukan return value pada UI. Lower priority tasks that can be left unfinished. Jadi sebuah pekerjaan yang dia memiliki prioritas yang rendah untuk tidak selesai. Artinya asintaks ini hanya digunakan untuk pekerjaan yang pasti selesai, begitu bahasanya. Dan bagaimana jika Anda membutuhkan asintaks tetapi untuk periodenya yang panjang, kemudian membutuhkan nilai return, kemudian membutuhkan priority yang high, maka Anda harus menggunakan asintaks loader. Bisa dipahami sampai sini, guys? Para pemirsa yang di rumah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nanti suruh menjelaskan ulang ya. Kemudian loader. Apa itu loader? Loader provide asynchronous loading of data. Jadi dia menyediakan asinkronus. Ada sinkronus, ada asinkronus. Sinkron, sinkron, dan tidak sinkron. Berarti sinkron. Proses kelas online seperti ini disebut sebagai synchronous learning. Kalau saya hanya meminta Anda untuk menonton video YouTube saya yang sudah saya install sehari atau seminggu sebelumnya, itu disebut sebagai asynchronous learning. Jadi waktunya tidak terjadi secara bersamaan, tidak sinkron. Kalau seperti ini, kita kan sinkron ini ya, terjadi pada waktu yang bersamaan. Anda mendengarkan dan merespon ketika saya menjelaskan. Ini sinkron. Ini yang disebut sebagai synchronous learning. Sama seperti ini, kenapa pada Android Studio kita tidak menggunakan synchronous loading of data, tetapi menggunakan asynchronous? Karena antara server dan klien itu tidak tahu kapan akan digunakannya, ya kan? Jadi kemungkinan untuk tidak berada pada waktu yang sama itu sangat besar. Sehingga loader ini dia menyediakan asynchronous loading of data. Jadi menyediakan ketidaksinkronan atau proses loading data yang tidak terjadi secara bersamaan. Reconnect to activity after configuration change. Jadi dia bisa melakukan reconnect atau connect kembali kepada activity setelah konfigurasi berubah. Ini kebalikan dari asintaks ya. Kalau asintaks tadi dia tidak bisa connect kepada activity yang sudah di-destroy, tapi dia membuat asintaks baru. Kalau loader dia membuat reconnect kembali pada activity setelah terjadinya config change. Can monitor change in data source and deliver new data. Jadi dia bisa mengetahui perubahan data source dan mengirimkan data baru. Callback implement in activity. Jadi dia bisa melakukan callback juga. Kemudian ada beberapa tipe dari loader yang disediakan oleh Android Studio. Ada asyntax loader, ada cursor loader. A use loader execute tasks of the UI thread. Jadi dia bisa melakukan dan mengeksekusi pekerjaan pada UI thread. Kemudian loader manager dia melakukan penanganan terhadap perubahan konfigurasi. Dan ini sangat efisien diimplementasikan pada framework. User don't have to wait for data to load. Jadi user tidak perlu menunggu sampai proses load ini selesai. Loader yang melakukannya, Anda. What is a loader manager? Manages loader function via callback, kemudian can manage multiple loader. Jadi misalnya loader for database data, for asyntax data, for internet data, dia bisa dilakukan oleh loader manager. Jadi ada multiple loader yang bisa melakukan banyak pekerjaan, atau bahasanya Sultan tadi memudahkan kita untuk melakukan multitasking. Add a loader with init loader. Create and start a loader or reuses an existing one including its data.
Kalau Anda menggunakan restart loader untuk membersihkan data, ini scriptnya seperti ini. Get loader manager, dot init loader, ID-nya apa, argumennya apa, kemudian callback, atau menggunakan this, itu nanti tergantung dari loader apa yang ingin Anda gunakan. Bagaimana mengimplementasikan asyntax loader? Jadi asyntax loader ini dia membutuhkan loader manager, kemudian untuk request, work, receive, result yang ditampilkan pada activity. Kalau asyntax dan work to do ini dia tidak bisa menampilkan pada activity, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau asyntax, dia periodenya singkat dan tidak bisa menampilkan nilai return pada activity. Kalau asyntax loader, dia periodenya lama dan bisa menampilkan nilai value return value pada activity. Nah, ini kalau asyntax ini do in background, on post execute. Kalau asyntax loader, load in background, kemudian on load finish. Ini contoh dari asyntax loader. String list loader, misalnya string list loader, query string. Nah, nanti ini sepertinya kurang jelas kalau hanya dijelaskan skripnya. Nanti saya buatkan video tutorialnya mengenai asyntax dan asyntax loader. Ini on start loading. Ini juga nanti saya lebih mudah untuk menjelaskan secara praktek saja. Kita sudah belajar mengenai background task. Sekarang kita juga akan belajar mengenai how to connect to the internet. Jadi tadi 7.1 mengenai asyntax dan asyntax loader. Kemudian yang ke 7.2 ini connect to the internet. Ya, kita lanjutkan connect to the internet. Jadi step atau langkah yang kita lakukan untuk connect ke internet, yang pertama add permission to Android Manifest. Ini saya sudah menjelaskan ya. Saat pertama kali kita menjelaskan mengenai struktur atau bagian-bagian dari Android Studio. Yang pertama adalah add permission to Android Manifest. Kemudian yang kedua, cek network connection. Kemudian yang ketiga, create worker thread. Yang keempat, implement background task. Create URI, make HTTP connection, connect and get data. Proses resultnya ini parses result. Jadi kita mulai dari yang pertama, permission in Android Manifest. Jadi Anda harus membuat script permission menggunakan uses permission android.permission.internet. Nah, ini android.permission.internet ini digunakan untuk mengizinkan aplikasi Anda mengakses koneksi internet Anda. Kemudian, selain memberikan perizinan ini, pastikan Anda juga memberikan perizinan untuk cek network state. Untuk apa cek network state? Kita memiliki ada beberapa network state. Misalnya Anda connect pada internet WiFi, Anda connect pada internet 3G, Anda connect pada internet 4G, dan sebagainya. Nah, itu adalah network state. Jadi di sini sebaiknya kalau menurut panduan dari Google, Anda menyertakan cek network state untuk memastikan Anda terkoneksi dengan jenis internet yang mana, apakah WiFi, apakah 4G, apakah 3G. Jadi seperti itu yang diinginkan oleh Google. Tetapi apakah kalau kita hanya menggunakan uses permission yang internet saja ini bisa atau tidak sudah connect ke internet? Sudah bisa ya. Dengan satu permission saja ini sudah bisa connect ke internet. Tetapi ada baiknya Anda menampilkan juga menambahkan perizinan untuk mengecek network state-nya. Untuk membuat koneksi, Anda harus mendapatkan network information dulu dengan menggunakan connectivity manager dan network info. Jadi connectivity manager ini digunakan untuk
answer query about the state of network connectivity. Jadi dia memberikan penjelasan mengenai Anda connect-nya ke mana? Ke Wi-Fi, ke 3G, atau ke 4G. Network info describes status of a network interface of a given type, mobile or Wi-Fi. Jadi sebenarnya sama fungsinya network info dan connectivity manager ini. Dia mengatur dan memastikan bahwa Anda connect ke jaringan internet, baik itu jaringan mobile ataupun jaringan Wi-Fi. Jaringan mobile ini seperti 4G atau 3G data, kemudian Wi-Fi ini Wi-Fi connection. Nah, check if network is available. Apakah jaringan internet itu ada atau tidak dengan menggunakan connectivity manager. Ini variable name-nya, bisa apa saja terserah Anda. Kemudian ini class connectivity manager, get system service, contact.connectivity service. Network info sama juga get active network info. If network info is set sama dengan null and network info dot is connected, maka dia melakukan new download web page tags dot execute string URL. Else tag view dot set tag no network connection available. Jadi dia melakukan proses pengecekan jaringan. Jika ada koneksi internet, maka dia akan memanggil satu proses download web page tags. Kemudian jika tidak ada koneksi internet, maka dia akan menampilkan pesan error, no network connection available. Ini cara yang bisa Anda gunakan untuk membuat dan memberi pesan error ketika jaringan internet ada atau tidak ada. Nah, ini untuk lebih spesifik mengecek apakah Anda terkoneksi pada Wi-Fi atau pada mobile data. Tipe Wi-Fi-nya seperti ini. Network info, koneksi manager tadi, get network info, connectivity manager, tipe Wi-Fi atau tipe mobile. Di sini nanti akan diberitahu apakah Anda connect ke Wi-Fi ataukah connect ke mobile. Worker trick, tadi worker trick ada asyntax loader, ada background service. Asyntax tadi sudah saya jelaskan, very short tags, no result, return to UI. Asyntax loader itu for longer tags, return result to UI. Paham ya bedanya? Sudah diulang-ulang. Setiap proses yang dilakukan oleh background dan periodenya singkat dan dipastikan bahwa proses itu pasti selesai, itu dilakukan oleh asyntax. Kalau asyntax loader, dia prosesnya lama dan dia membutuhkan nilai result yang dikembalikan ke UI. Jadi kalau background service nanti saya jelaskan di chapter berikutnya. Oke, terima kasih Esti. Ini background work. In the background task, do in background misalnya dia create URI, make HTTP connection, kemudian download data. Contohnya create URI ini yang tadi saya jelaskan. URI itu Uniform Research Identifier. Dia bisa berupa file, alamat file ya tadi, kemudian bisa alamat URL, bisa kontennya apa. Jadi URI ini lebih luas dibandingkan dengan URL. Ini misalnya kita menggunakan sampel URL untuk Google Books API. Misalnya alamatnya adalah https www.googleapis.com books versi 1 volume Pride and Prejudice mark result 5 and principal books constant for parameter. Misalnya final string base URL-nya ini, kemudian final string query paramnya Q, max result-nya max result, principal-nya principal, maka build a URI for the request. Jadi kita akan membuat URI, build URI.parse base URL. Jadi kita menggunakan alamat URL tadi, build upon, open query parameter, max result, URL, request URL, new URL, build URI to string. Jadi ini juga nanti saya buatkan tutorialnya saja biar Anda lebih paham
kegunaannya untuk apa. Nah, ini ada HTTP Client Connection, ini digunakan untuk membuat koneksi. Bisa menggunakan HTTP URL Connection atau menggunakan OKHTTP juga bisa. Nah, ini set read timeout, connect timeout, request method, set do input. Ini timeout ini diperlukan ketika koneksi internet misalnya lambat, maka dia butuh timeout untuk mengakhiri sebuah proses supaya tidak terus-menerus berlangsung. Maka Anda butuh melakukan setting timeout. Ini connect timeout-nya juga. Kemudian set request method. Sama seperti ketika kita menggunakan HTTP, ada get method dan ada post method. Apa perbedaan antara get method dan post method, guys? Sebenarnya sama ya, get dan post ini sama-sama untuk mengambil data. Mengambil data, hanya perbedaan di bagaimana proses pengambilan data itu terjadi. Kalau get ini dia melalui URL, kalau post ini dia tidak ditampilkan di URL. Itu saja bedanya. Jadi sama keduanya. Mau login juga bisa menggunakan get, gak hanya bisa menggunakan post. Jadi setiap proses pengambilan data itu bisa menggunakan get, bisa menggunakan post. Tinggal kita lihat mau ditampilkan datanya itu mau ditampilkan, bukan ditampilkan sih sebenarnya ya, karena di encrypt juga. Mau disertakan pada saat proses pengiriman melalui URL atau tidak. Itu sebenarnya perbedaan antara get dan post. Jadi tidak spesifik pada post itu harus digunakan untuk login dan get ini digunakan untuk yang pengambilan data yang lain. Enggak, sama-sama bisa digunakan. Hanya itu bedanya tadi melalui URL atau tidak. Oke, terima kasih Wijanarko jawabannya. Connect and get respon. Koneksi, connect, responnya get respon code, kemudian convert ES to string. Ini juga nanti saya jelaskan via coding aja. Nah, ini untuk melakukan close connection and stream. Convert response to string. Ini untuk melakukan convert input string. Jadi ini membaca nilai yang kita dapatkan tadi dengan menggunakan metode get, kemudian mau kita tampilkan. Ini menggunakan script ini. Ini juga ada pilihannya ya. Anda bisa mengambil inputan yang dikirim melalui get atau post itu dengan stream atau dengan buffer reader. Tapi buffer reader ini merupakan teknik pengambilan data yang lebih efisien dibandingkan dengan stream. Ini scriptnya. HTTP Client Connection Libraries, ini ada OKHTTP, ada Volley. Ini bisa dipilih mau menggunakan yang mana. Kalau Volley seperti ini, kalau OKHTTP seperti ini. Kemudian parsing the result. Parsing the result ini bagaimana Anda mengambil data dengan menggunakan metode. Anda bisa menggunakan JSON object, JSON array, XML full parser. Nah, parses and XML ini yang sangat jarang digunakan. Lebih banyak yang sering digunakan adalah JSON object dan JSON array. Tapi untuk kalau Anda sorry, saya harus mengalah dulu ya. Kita berhenti sebentar. Enggak, bukan pakai wifi Bu, pakai LAN, pakai kabel. Iya. Pakai apa namanya, pakai kursor itu nanti sama mati lampu di sini Pak. Nanti Pak bisa tiba-tiba. Ini sudah ngantri banyak ya Bu, saya nggak tahu ya adminnya sana bisa apa enggak. Ya Ibu kirim ini aja deh, apa? NIP-nya Ibu angkatan gelombang berapa? Terus NIP sama ini apa namanya gelombangnya, terus sama saya minta tolong kirim usernya sama passwordnya juga. Oke Pak, saya nomor 3 ya Pak yang seperti itu Pak. Iya ya, jangan tulis juga nama modulnya. Oke, udah WA ke saya aja Bu. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi
Untuk mengambil nilai yang kita kirim dengan get itu, kita bisa parsingnya dengan menggunakan JSON object atau JSON array. XML pool parser ini banyak sekali digunakan, tetapi nggak populer. Kalau JSON kan biasanya digunakan untuk API, itu lebih banyak menggunakan JSON. Tapi kalau Anda menggunakan SOAP, itu biasanya lebih banyak menggunakan XML pool parser. Ini JSON basicnya.